Halo semua, baru Air Clipper lagi di sini. Gak akan pernah bosen saya ucapkan terima kasih buat kalian yang baru bergabung, terutama para psikopers yang always setia nunggu Air Clipper update. Buat yang baru menemukan channel Air Clipper, seperti biasa Danang Blackpink di sini kembali hadir untuk terus berusaha menjadikan review film terbaik versi Dinas Kependudukan Konoha. Dan untuk kali ini Air Clipper akan kasih klip dan review sebuah film super menegangkan berjudul Film yang rilis di tahun 2020 ini memiliki double ketegangan karena selain memperlihatkan ngerinya kekuatan alam, film ini penuh dengan perjuangan sekelompok anak muda saat berhadapan dengan sosok pemangsa. Pokoknya tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana pedalaman hutan di Australia Utara yang menjadi tujuan wisata terutama bagi para turis asal negara Jepang ini. Tapi sayang, mereka yang keasikan ngabolang malah kesasar dan tidak tahu jalur yang semestinya harus mereka lewati. Here. I don't need a compass. We've been walking north since we set off. Dengan menggunakan peta gundul, si kewes bernama Miyuki begitu pede menyebut bahwa mereka tidak tersesat. Terlihat pacarnya pun sudah gemes pengen ngegampar karena sudah 3 kali ke tempat yang sama. Nih kewes masih saja ngomong seperti ini. It's that way. I'm going this way. Hakuto. Hakuto. Somplak sudah ceker Miyuki yang terperosok ke sebuah goa bawah tanah. Dan sungguh tak disangka, ia menemukan si pacar ternyata sudah terkapar tak bernyawa. Beberapa hari kemudian kita beralih ke pesan suami istri yang sedang prepare untuk melakukan sebuah ekspedisi. Dan inilah Eri, si paling capek beberes karena istrinya yang bernama Jenny malah sibuk nyekroti kotok di dalam WC. Tak lama kemudian teman-teman semasa kuliah datang untuk turut mengikuti liburan yang katanya tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Dan ya kalau sudah kumpul kayak gini, kurang afdol rasanya jika tanpa berselfie Sukaesih dulu sebelum berangkat. Singkat cerita, Eric and the gang menemui teman mereka yang punya usaha tour and travel terkemuka di Aussie. Dan dari pria bernama Kes inilah, mereka mendengar adanya goa bawah tanah yang katanya masih perawan. Kes pun berharap goa yang ia temukan kelak akan menjadi tujuan wisata yang tentunya mendatangkan cuan. Say that every time. Setelah puas ngomongin goa bawah tanah, para kewes kini sedang melakukan sesi gibah sembari ngomongin kisah rumah tangga mereka masing-masing. Lalu teman Jenny yang bernama Yolanda ini memberitahu bahwa saat ini ia teh sedang hamil. Terlihat Jenny pun ikut senang karena setelah 5 tahun kawin, temannya ini akhirnya bertelur juga. Namun tanpa menyebutkan alasannya, Yolanda katanya belum siap untuk memberitahu suaminya yang bernama Victor itu. Morning, Prince. My family's cave. I'm going first. Di keesokan paginya, Kes memimpin perjalanan sambil menceritakan awal mula ia menemukan goa bawah tanah itu. Di mana seminggu yang lalu ia tergabung dalam kelompok besutan tim SAR untuk mencari 2 orang turis asal Jepang yang dinyatakan menghilang. Namun daripada menemukan mereka, Kes yang kala itu sedang berjalan sendirian menemukan goa bawah tanah tapi belum sempat ia cek. Kes pun merasa yakin goa tersebut punya jalur yang panjang dan besar, tapi gak berurat, yang tentunya bisa menarik lebih banyak turis. Did you see that? Jenny baru tahu ternyata di kawasan hutan ini ada buayanya. Tapi menurut Kes gak usah khawatir, karena ia sudah menyiapkan pistol standar pemburu untuk berjaga-jaga. Sampailah mereka di lokasi terakhir dan tinggal melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lalu dari pantauan cuaca mereka bisa melihat adanya sebuah badai yang sedang berlangsung. Tapi menurut Kes mereka bakalan aman karena lokasi badai berada cukup jauh dari lokasi goa. Welcome to Cash's Cave.
Dikira goa yang besar, Eric baru tahu ternyata goa temuan Cash gak lebih gede dari sumurnya Seyaya. Tapi meskipun demikian, ia sudah tidak sabar untuk mencari tahu seberapa panjang goa yang ada di hadapannya. You ready, big fella? You've never done this before, have you? Yes, of course I have. So when you're on, it's one hand on the brake. Nice work, guys. Almost there. Tanpa ada yang sadar, mereka berada di lokasi kematian para turis asal Jepang tadi. Namun karena mereka sudah dimangsa sosok buaya, Cash dan teman-temannya tidak menemukan jasad kedua turis itu. Kemudian mereka menemukan sebuah celah sempit yang sepertinya merupakan pintu masuk ke bagian goa yang lebih besar. Lalu tanpa berlama-lama, Eric yang paling bersemangat bergegas untuk melewatinya. Oh God. Here we go. Mereka mulai memasuki bagian goa terdalam ketika badai kian meluas dan mengguyur lokasi sekitar goa. Terlihat mereka pun lebih fokus memperhatikan jalur goa tanpa memperhitungkan segala macam bahaya dari ekspedisi amatir ini. Oh, Yeah. Everyone okay? wonder how far it goes. Makin jauh ke bawah tanah, Yolanda yang sedang hamil 2 bulan mulai ketakutan. Apalagi tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang ekspedisi yang mereka lakukan. Oh, what is that? Mereka jelas heran saat menemukan bangkai rusa di dalam goa. Tak cuma itu, Eric dan teman-temannya melihat mata air yang sebenarnya terhubung ke sebuah sungai yang berada tepat di atas mereka. Banjir dan longsor yang sedang terjadi sama sekali tidak mereka dengar. Makanya, mereka terlihat enjoy meski sedang berada di sebuah lorong sempit. Careful, it's low right here, guys. Keberadaan ruangan yang berair jelas membuat mereka merasa senang, terutama dengan Cash yang sudah tidak sabar untuk membuat trip holiday ke goa ini. Lalu tanpa berlama-lama mereka mengecek keadaan goa, kali aja menemukan sesuatu yang tak kalah amazing. Kirain dicaplok monster, rupanya Eric di Soledad injek batu. Di waktu yang sama, Jenny mendengar kecuprak di permukaan air yang jelas bukan berasal dari teman-temannya. Mereka menemukan satu lagi lokasi rembesan air pada dinding goa. Hingga Eric yang khawatir pun mengajak mereka untuk segera kembali sebelum ruangan ini dipenuhi air. Namun menurut Cash ini mah cuma mata air yang sudah biasa ditemukan di goa-goa. Ia pun senang dengan banyaknya hal unik semacam ini karena bisa semakin menarik minat para turis datang ke sini. A little bit of water's not gonna hurt. Yolanda merasa ada sesuatu yang besar di dalam air. Ia pun bingung apakah ini sosok monster atau cuma ikan betok. Hey. What the hell is that? Mereka jelas panik saat banjir bandang meluncur dari mulut goa dan menutup semua pintu masuk ke tempat ini. Lalu di tengah kekacauan mereka bergegas ke tepian sebelum tenggelam. Setelah ketampar air sampai tas milik Cash hanyut, mereka sadar jika semua ini pasti akibat ada hujan besar di atas sana. Lalu tiba-tiba, jumlah air di dalam goa terus bertambah dan perlahan naik. Keadaan ini membuat Eric mengajak teman-temannya untuk segera kembali ke permukaan. Mereka bingung dong, karena jelas-jelas pintu keluar sudah tertutup air. Clear that low rock. We'll just swim back out the way we came in. Jenny menceritakan bahwa sebelum mereka dihantam banjir, ia sempat melihat sesuatu yang mirip buntelan baju. Dirasa itu adalah tas milik Cash. Eric mengajak mereka untuk turun dan mencarinya. Victor merasa ia menemukan tas yang mereka cari. Lalu tanpa memberitahukan teman-temannya, ia berniat untuk mengambilnya.
Pantesan si Victor menghilang, ternyata ia sedang diuak-uak oleh seekor buaya. Semua orang pun menyuruh Eric segera ke tepian sebelum menjadi korban sang buaya. Yolanda auto kaget saat menemukan jasad Miyuki, si turis Jepang, dalam keadaan sudah tak lengkap. Tepat pada waktunya, Eric dan Jenny berhasil menyelamatkan Victor dari si buaya. Yolanda dan Cash yang berada di seberang pun merasa lega melihat teman mereka masih hidup meskipun dipenuhi luka. Lalu dengan serbuk obat plus garam dan madu, Yolanda berusaha menghentikan pendarahan di tubuh Victor. Okay. So had the taste of me, huh? We need to get him to a hospital. Jenny mewajibkan mereka untuk membawa Victor ke rumah sakit secepatnya. Terlebih ia khawatir dengan kondisi Victor seperti ini, teman mereka ini tidak akan mampu bertahan lama. Eric bingung dong, karena jangankan pergi ke hospital, turun pun mana berani jika ada buaya mengincar mereka. We gotta swim out of here, mate. Makin lama air hujan yang rembes ke goa membuat permukaan air semakin naik. Keadaan ini membuat Eric nekat mencari tas milik Cash agar bisa menghubungi bantuan. That's bloody Crocodile Dundee. Cash katanya akan menjadikan jasad si turis sebagai umpan. Dan jika si buaya sudah mendapatkannya, mereka bisa dengan leluasa untuk mencari tas. Dirasa itu cara yang terbaik, mereka pun bergegas untuk melakukannya. Let's do it. Eric gercep ancur turun dan meminimalisir cipratan air agar tidak menarik perhatian si buaya yang sedang menikmati jasad si turis. Lalu dengan penuh waspada ia bergerak menemui Cash. Stick together. Setibanya di ruangan lain, mereka langsung mencari tas milik Cash yang entah berada di mana. Syukur-syukur tuh HP masih berfungsi agar mereka tinggal lanjut mencari sinyal. Melihat gelembung udara, Eric mengajak Cash untuk melanjutkan pencarian. Sementara Cash merasa itu adalah gelembung udara yang berasal dari tas miliknya. You sure? Yes. Saat mereka masih melakukan pencarian, penyakit bengek Victor tiba-tiba kumat. Lalu Yolanda berusaha memberikan inhaler yang biasa digunakan oleh suaminya. Gusti, segitu takutnya masuk air. Yolanda pun terpaksa turun untuk mengambil alat bantu pernapasan Victor. Calm down. Gently. Jasad si turis yang tiba-tiba terapung membuat para kewes ketakutan parah. Lalu Jenny menyuruh Yolanda untuk tetap diam saat si buaya muncul ke permukaan. Akhirnya mereka kembali berkumpul dan bisa menyelamatkan Victor dari penderitaannya. Sementara si buaya yang sudah melahap makanan kembali menghilang di kegelapan goa. That hole we dropped into. Akhirnya mereka sampai di celah sempit yang sebelumnya mereka lewati. Akan tetapi sampai saat ini Eric dan Cash belum menemukan tas yang mereka cari. Lalu tanpa berlama-lama mereka kembali menyelam untuk menuju bagian bawah celah, kali aja masih bisa dilewati. Tak
Tak disangka celah yang tadi sudah tertutup oleh bebatuan. Lalu mereka berusaha untuk memindahkan semua batu daripada mereka benar-benar terjebak di dalam goa. Rupanya ngangkatin batu bukanlah perkara mudah untuk mereka lakukan. Kemudian Eric mengajak Cash untuk kembali saja ke teman-teman mereka. Eric yang berada paling belakang malah nyangkut di bebatuan hingga ia pun semakin tertinggal jauh. Sementara Cash yang tidak apa-apa masih sibuk berenang ke lokasi teman-temannya. Cash jelas heran mengetahui Eric belum juga datang. Lalu tiba-tiba ia merasakan kedatangan sesuatu yang sepertinya itu adalah seekor buaya. Eric tidak tahu akan nasib Cash yang sudah tewas di mangsa buaya. Tapi tak lama kemudian, senter milik Cash yang mengambang membuat Eric sadar bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa sahabatnya. Mereka semakin panik karena selain air tambah tinggi, Eric dan Cash tak kunjung kembali. Lalu tiba-tiba, Jenny merasakan adanya hembusan angin seolah menandakan adanya celah yang mengarah ke permukaan. Lalu ketika Jenny mencarinya, Yolanda menemani sang suami yang masih terkulai lemas. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Yolanda memberitahukan kehamilannya yang sudah berumur 2 bulan. Sontak Victor pun heran-heran bahagia karena seperti yang mereka tahu, Victor sudah divonis dokter bakal sulit mempunyai keturunan. I was gonna tell you. Yeah, been waiting for the right time. Saat Jenny menemukan sebuah terowongan, mereka melihat kedatangan Eric yang tak lagi bersama Cash. Kemudian Eric memberitahu bahwa Cash sudah meninggoy meskipun ia tidak melihatnya secara langsung. Lanjut ia pun menceritakan bahwa sudah tidak ada lagi jalan yang bisa membawa mereka keluar dari goa ini. Saat si buaya kembali muncul, Jenny menunjukkan terowongan sempit yang baru saja ia temukan. Lalu Eric mengajak Yolanda untuk mengeceknya. Kali aja terowongan ini bisa membawa mereka keluar dari dalam goa. Eric, I'm pregnant. Have you told Victor? Yolanda tiba-tiba nyeletuk bahwa ia sedang hamil anaknya Eric. Terlihat Eric pun tidak menyangka produk songkolan yang cuma sekali mereka lakukan ternyata mengendap dan menjadi orok. Yeah. I should help take the temperature down. Kali ini air begitu cepat memenuhi ruangan ketika jalan keluar belum mereka dapatkan. Lalu Jenny mengajak Victor untuk segera pindah sebelum mereka tenggelam berjamaah. You can make it up there. Yeah. Baru juga mau bergerak, mereka malah mendengar suara kedatangan si buaya. Namun Jenny dan Victor berusaha tetap tenang, meskipun perasaan mereka sudah dagdikduk pengen teriak minta tolong. Setelah berhasil pindah, mereka terus memantau sekitar, takutnya si buaya tiba-tiba melakukan serangan. You have to get off here. You can do this. Untuk sementara mereka bisa bernafas lega setelah pindah ke tempat yang lebih tinggi. Sementara Eric dan Yolanda masih sibuk mencari jalan keluar di terowongan yang sebenarnya buntu. Saat Eric dan Yolanda akan kembali, Jenny begitu fokus memperhatikan foto-foto kebersamaan mereka yang sudah akrab sejak duduk di bangku kuliah. Bahkan saking dekatnya keempat sahabat ini, Jenny katanya suka bercanda dengan Eric bahwa gak ada salahnya jika sesekali mereka bertukar pasangan. Lalu di tengah obrolan gajek Jenny, Victor melihat tas milik Cash yang sedang mengambang ke bawah arus. She's back. Jen.
Jenny yang tersolat kepleset sampai pingsan benar-benar membuat Victor panik. Kemudian Victor berusaha menjauhkannya dari air sebelum disambar biawak purba. Jenny serasa mimpi melihat nasib Victor dikunyah buaya sampai habis. Tak lama kemudian Eric dan Yolanda pun datang ketika Jenny masih nyempil sembunyi di tempat yang berbeda. Where's Victor? Istri mana yang tidak syok mendengar suami tewas dimakan buaya? Lalu di tengah kesedihannya, Yolanda menceritakan dosa terjadah yang telah ia lakukan bersama Eric. Bahkan ia mengaku di hadapan Jenny jika bayi yang dikandungnya berasal dari semburan belalai Eric. Istri mana yang tidak syok mendengar belalai suaminya hinggap di asbak orang lain? Lalu dengan santuinya Eric dan Yolanda menjelaskan bahwa kehamilan Yolanda bukanlah akibat perselingkuhan, melainkan cuma kecelakaan akibat mereka terlalu akrab padahal sudah sama-sama menikah. Is the baby yours? Yah, mau gimana lagi? Karena sudah terlanjur bunting, Jenny jadi bingung antara minta cerai atau turut mensukseskan kehamilan Yolanda hingga menjadi seorang bunda. Lalu tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh sebuah pusaran air yang terbilang kuat. Harapan pun muncul karena menurut Eric, pusaran air ini pasti mengarah keluar goa. Kemudian mereka akan mengecek pusaran lebih dekat ketika air perlahan surut. Nice and slow. Saat si buaya muncul, Eric menyuruh para kewes masuk ke pusaran air selama ia mengalihkan perhatian si biawak purba. Eric akhirnya menjadi korban dari keganasan si buaya penghuni goa. Lalu di tengah kesedihannya, Jenny bergegas menyusul Yolanda yang sudah kabur melalui pusaran air. Mereka kini berada di tempat yang berbeda berkat kebawa arus pusaran air. Lalu setelah mendengar nasib yang dialami Eric, Yolanda dan Jenny melihat onderdil teman-teman mereka yang juga kebawa arus. Kemudian mereka melanjutkan pelarian dengan mengikuti arus air yang ternyata mengarah ke sebuah sungai. Mereka gak asing dengan jalanan ini yang sepertinya pernah mereka lewati. Dugaan Jenny pun benar karena gak butuh waktu yang lama mereka menemukan mobil Cash. Not now. Yolanda sebenarnya ingin mengajak Jenny untuk turut merawat anaknya Eric yang masih menggumpal manja di rahimnya. Tapi karena wajah Jenny lagi mode horor, Yolanda menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Mereka kembali dalam masalah setelah menghantam pohon jengkol yang tumbang akibat badai. Lalu tiba-tiba, Jenny baru sadar bahwa di lokasi inilah ia dan Yolanda berhasil keluar dari dalam goa. Waduh, daerah kekuasaan buaya dong. Jeez. Come on. Where is it? Jenny merasa lega melihat Yolanda juga berhasil selamat meskipun katanya kaki Yolanda keseleo. Lanjut mereka pun berenang ke tepian sebelum si buaya kembali datang. Jenny langsung mengecek onderdilnya yang ternyata masih lengkap.
Tak lama kemudian si buaya pun muncul dalam keadaan matot setelah beberapa kali didor Jenny di dalam air.